Baik, di sini saya akan mereaction tentang apa itu MongoDB ya. Kita akan berkenalan dulu dengan MongoDB itu sendiri. Oke, jadi MongoDB itu merupakan free dan open source database management system. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya ketika menggunakan MongoDB. Jadi sama seperti MySQL atau juga Postgre gitu ya, dia free dan juga open source. Jadi kita bisa gunakan secara bebas. Nah, MongoDB itu merupakan database management system yang basisnya adalah dokumen. Jadi sebenarnya database management system itu banyak jenisnya. Contohnya misalnya ada relasional ya, seperti MySQL, Postgre. Nah, ada juga yang basisnya adalah dokumen. Nah, salah satunya adalah yang terkenal atau populer itu adalah MongoDB. Nah, MongoDB sendiri itu dikembangkan oleh perusahaan pertama kali namanya adalah Tengen ya. Nah, tapi ini dikembangkannya tahun 2007. Nah, tapi dirilis ke publiknya sekitar tahun 2009. Nah, tapi saat ini perusahaan Tengen ini itu sudah berganti nama ya, Itu sudah cukup lama ya, sekarang udah 2024, udah belasan tahun. dan menjadi MongoDB Ins ya. Jadi sudah berganti menjadi MongoDB. Dulunya adalah Tengen ini. Nah, MongoDB itu hampir Berarti dulunya bukan MongoDB ya. Nama awal sebelum MongoDB adalah Tengen. Dan ternyata rilisnya juga 2 tahun ke depan. 2007, 2008, 2009 baru rilis ya teman-teman. mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. Jadi tidak usah khawatir ya, walaupun MongoDB ketika kita belajar langsung gitu ya, itu menggunakan JavaScript, tapi nanti kalau teman-teman misalnya belajar membuat aplikasi menggunakan Java atau PHP atau yang lainnya gitu ya, itu juga MongoDB mendukung klien untuk bahasa pemrograman lain, jadi tidak usah khawatir. Nah, yang paling penting adalah MongoDB itu tidak menggunakan SQL ya. Jadi ketika teman-teman melakukan insert, update, delete, perintahnya itu tidak. Ternyata di sini MongoDB adalah NoSQL ya teman-teman. Menggunakan SQL. Nah, jadi kalau teman-teman langsung ya menggunakan MongoDB kliennya misalnya, teman-teman harus menggunakan ya JavaScript ya sebagai bahasa utama untuk memanipulasi data ke database si MongoDB-nya. Nah, karena MongoDB ini adalah open source, jadi teman-teman bisa lihat source code-nya itu ada di dalam sini ya. Di website ini adalah github.com/mongodb/mongo. Jadi ini adalah buat teman-teman yang bingung, ada untuk source code-nya. Source code dari si MongoDB. Jadi ini adalah open source, jadi kalau teman-teman mau kontribusi juga teman-teman bisa ya. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa lihat language-nya, bahasa pemrograman yang kebanyakan digunakan yaitu adalah C++. Jadi MongoDB kebanyakan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa ya kita harus belajar MongoDB? Nah, kalau teman-teman coba buka website yang namanya dbengines.com, itu dia punya istilahnya tuh rank. Ternyata di sini MongoDB paling atas ya teman-teman dari aplikasi database yang lain. King ya, database mana yang paling populer? Nah, ada banyak jenis database. Sangat jauh ya teman-teman. Di sini bisa dilihat perbedaannya, keunggulannya. MongoDB dan peringkat 2 ke bawah berbeda ratusan. Salah satunya adalah dokumen store ya. Yang di sini adalah dokumen store database. Nah, kalau kita perhatikan ya di halaman ini, nah ini dari 10 teratas, itu yang paling tinggi itu adalah MongoDB ya. Jadi MongoDB adalah salah satu database yang berbasis dokumen itu yang paling populer ya. Nah, jadi ini paling populer, dan kalau teman-teman perhatikan itu jauh banget ya. Nah, popularitasnya gitu ya. Nah, lihat dari nomor 1 sampai yang ke nomor 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada salahnya teman-teman belajar MongoDB karena populer sekali dan memang banyak yang menggunakan MongoDB ya ketika menggunakan si database yang berbasis dokumen ini. Oke. Pertanyaannya apa sih dokumen oriented database? Kan sebelumnya kita menggunakan relational database ya, yang semuanya berbasis menggunakan tabel. Nah, apa sih yang dokumen oriented database itu? Gitu ya.
Nah, dokumen oriented database itu merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data, tapi bentuknya adalah dokumen. Jadi di situ adalah dokumen database. Jadi kita bisa membuat data backup lah, saya sebut backup. Jadi kita bisa membuat data tapi berbentuk dokumen gitu. Nah, bedanya dengan tabel, kalau tabel itu adalah jelas datanya gitu ya. Jadi kita sudah tahu, oke, ada kolom ini, ada tipe kolomnya ini. Nah, kalau dokumen itu istilahnya itu adalah semi structured data. Jadi datanya itu tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu kadang-kadang bisa berubah dan formatnya tidak baku gitu ya. Nah, selain itu bentuknya, kalau dokumen ya sebenarnya banyak ya bentuk dokumen itu, tapi rata-rata contohnya kalau di MongoDB dia menggunakan bentuk datanya itu adalah JSON ya. Makanya teman-teman kalau familiar dengan JavaScript mungkin tahu ya JSON itu apa. Nah, jadi format datanya seperti JavaScript object ya. Nah, jadi bukan lagi dalam bentuk tabel gitu ya, tapi dia dalam bentuk si JavaScript object. Nah, beberapa database yang lain mungkin ada yang mendukung XML ya, tapi saat ini yang MongoDB dukung itu bentuknya adalah JSON ya, atau JavaScript Object Notation. Nah, dokumen oriented database itu biasanya bertolak belakang dengan relational database. Nah, contohnya kalau relational database biasanya kita menyimpan data dalam bentuk tabel ya, lalu menyimpan relasinya dalam tabel lain, lalu kita bikin relasi menggunakan foreign key misalnya, seperti itu. Nah, kalau di dokumen oriented database itu tidak ada yang namanya foreign key gitu ya, relasi dan lain-lain. Nah, jadi biasanya saat kita menyimpan data di dalam si dokumen oriented database, dia akan disimpan dalam bentuk JSON ya, atau mungkin database lain Mongo ini ya, yang bukan Mongo misalnya XML gitu ya. Dan dia ketika butuh relasi, dia akan menyimpan sebagai embedded object di dalam si JSON-nya atau dalam si XML-nya. Dia nanti disimpannya di dokumen yang sama, seperti itu. Nah, jadi memang paradigmanya saat kita menggunakan si dokumen oriented database itu perlu dibedakan ya dengan si relasional. Kalau relasional, ketika ada relasi kita akan bikin tabel terpisah lalu bikin foreign key. Nah, kalau ini enggak, kalau ada relasi gitu ya, kita akan bikin embed object gitu ya. Nah, sebenarnya sih bisa juga kita bikin dalam bentuk reference gitu ya, tapi ingat di dalam MongoDB tidak ada foreign key ya. Nah, jadi ini dokumen oriented database. Oke, ini adalah beberapa istilah ya yang teman-teman perlu ketahui ya. Kenapa? Karena mungkin istilahnya sebenarnya sama sebenarnya maksudnya, tapi mungkin nama istilahnya itu berbeda. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan relational database, ini istilahnya kalau menggunakan dokumen database ya, terutama kita gunakan istilah yang ada di MongoDB. Nah, contohnya kalau kita di dalam database ya, relational database ya, MySQL atau Postgres itu ada istilahnya database ya. Jadi dalam saat kita masuk ya, itu ada istilahnya tuh bikin database terlebih dahulu. Nah, jadi konsepnya seperti folder misalnya gitu ya. Jadi kita bikin database dulu. Nah, sama. Kalau di MongoDB juga istilahnya sama, database. Nah, ke bawahnya ini mulai berbeda. Lalu dalam database biasanya kan kita bikin yang namanya tabel. Nah, kalau di MongoDB itu namanya bukan tabel, namanya adalah collection ya. Jadi bukan tabel, melainkan banyak perbedaannya dengan database, aplikasi database yang lain bersama MongoDB ini. Collection. Nah, jadi kan kalau tabel itu ya kumpulan row misalnya ya, kumpulan report ya, kalau di relasional. Kalau ini adalah collection, itu adalah kumpulan dokumen, seperti itu. Nah, lalu saat kita bikin tabel kan kita biasanya akan bikin kolom-kolom di tabelnya. Di dalam MongoDB istilahnya bukan kolom, melainkan field ya, atau atribut. Kenapa? Karena kan dia basisnya JSON. Jadi ada istilahnya atribut atau field di dalam si JSON. Nah, lalu tiap data yang kita masukkan ke dalam tabel, kalau di relasional namanya adalah row ya, atau baris atau record. Nah, kalau di MongoDB itu istilahnya adalah dokumen ya. Kalau di database lain mungkin ada yang XML dan lain-lain, tapi kalau di MongoDB dia menggunakan si JSON. Nah, lalu ya ketika kita menggunakan relational database itu biasanya kita akan menggunakan join tabel misalnya ya, kalau misalnya ada relasi. Nah, kalau ada relasi di dalam MongoDB kita tidak akan menggunakan join tabel karena memang tidak mendukung join ya, tapi menggunakan embedded dokumen ya, dimasukkan ke dalam dokumen yang sama, atau
kita juga bisa menggunakan reference ke dokumen yang lainnya, ya. Nah, lalu kalau kita menggunakan relational database, itu kita akan menggunakan SQL ya sebagai bahasanya untuk memanipulasi datanya. Nah, kalau di MongoDB itu menggunakan JavaScript ya. Nah, Tapi jadi tadi kebanyakannya menggunakan bahasa C++ ya. Tapi di sini JavaScript. seperti ini beberapa perbedaan istilah ya kalau kita menggunakan si MongoDB. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa ya. Jadi kalau saya bilang ini adalah sebuah collection, itu adalah tabel ya. Kalau kita masukkan dokumen, berarti kita masukkan record atau baris baru seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba install MongoDB ya di komputer kita masing-masing. Iklan dulu sebentar ya teman-teman. Maaf Transaksi uang yang aman. Deposit minimum mulai dari $10. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman untuk download MongoDB terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa buka halaman ini ya untuk downloadnya. Jadi kita akan download versi MongoDB yang community ya, yang free dan juga open source. Jadi di sini di dalam produk teman-teman bisa pilih menu yang community ya. Nah, di sini kita ada MongoDB community server. Nah, jadi di sini, nah ini ada banyak caranya ya untuk download. Nah, di sini pastikan teman-teman downloadnya yang versi ini ya, versi yang bentuknya adalah archive file, archive ya, atau biasanya sih zip atau targz ya. Nah, nanti setelah teman-teman download, teman-teman silakan ekstrak password tersebut ya di komputer kita masing-masing. Nah, nanti di dalamnya itu terdapat sebuah file binary ya. Nanti dia ada folder namanya bin ya. Lalu dia ada file namanya MongoD ya. Nah, kalau misalnya di Windows mungkin belakangnya ada extension exe ya. Nah, ini adalah Mongo daemon ya, yang digunakan untuk menjalankan nanti MongoDB servernya. Oke, jadi nanti di halaman download ini teman-teman silahkan pilih saat saya buat tutorialnya ini ya. Versi terbarunya adalah versi 7. Silakan teman-teman download versi yang terbaru. Oh, di sini platformnya, sistem operasinya teman-teman silakan pilih ya sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan ya. Misalnya di Windows atau di Mac dan lain-lain. Kalau di sini package-nya ya. Nah, silakan pilih ya. Nah, contohnya kalau di Windows kita cek. Nah, ini mungkin saya rekomendasikan yang zip ya. Kalau MSI itu dia installer ya. Jadi saya sarankan yang zip. Nah, jadi seperti itu, silakan download dulu. Nah, saya sendiri sudah download ya di laptop saya. Nah, di sini saya sudah ada MongoDB untuk macOS ya yang versi 7.0. Nah, ini saya akan coba ekstrak ya. Saya akan coba ekstrak. Nah, selanjutnya di sini kita sudah lihat ada file MongoDB ya. Sorry, ada folder MongoDB maksudnya. Jadi saya ada folder MongoDB macOS ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah folder bin. Nah, di sini ada ini ya, MongoDB. Nah, yang kita gunakan nanti adalah yang Mongo ini, Mongo daemon. Oke, gimana pertanyaannya untuk menjalankannya? Oke, kita akan coba lihat di sini caranya. Oke, jadi untuk menjalankan MongoDB-nya, simpel ya. Pertama kita akan buat